Tapi ternyata sedang ada masalah di pertuanannya di sini. Dan drone saya itu jaraknya cuma 122 meter dari tempat saya terbang pertama. Dan ketinggiannya tuh nggak jauh kok, cuma sekitar 15-20 meter. 15 lah kalau nggak salah, 15 meteran. Itu terbang, tiba-tiba hilang dari sinyal. Dan langsung disconnect. Saya panggil ulang, di return to home, dia nggak mau. Jangan Selamat pagi teman-teman, masih dari Kepulauan Tanimbar. Kali ini aku masih ada di Pulau Seira, dan masyarakat Seira itu kalau pagi ya seperti ini. Mereka biasanya menjual hasil laut, hasil tangkapan semalam, dan ikannya tuh masih fresh-fresh banget teman-teman. Sekantong plastik ini tuh cuma 10.000 kalau nggak salah. Wah, itu murah banget ya. Dan itu banyak sekali teman-teman. Di Seira ini aku menginap semalam di penginapan ini teman-teman. Gak ada namanya sih, tapi harus nanya warga. Dan di sini juga ada ATM, tapi persediaan terbatas. Jadi mending teman-teman kalau mau ke Seira itu bawa cash teman-teman. Dan pagi ini rencananya aku mau diajak jalan-jalan menuju ke tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitaran Pulau Seira oleh Bapak Tua Oscar. Dan mari ikuti petualangan saya menyusuri tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitaran Pulau Seira ini. Tonton sampai selesai ya videonya biar teman-teman tidak putus ceritanya. Selamat menonton. Dan akhirnya setelah menempuh beberapa saat perjalanan laut dengan ombak yang begitu tenang, kami sampai di situs sejarah pertama. Namanya situs Batu Ciuman di Watat Laigelen teman-teman. Jadi ini tuh sebuah tempat yang konon katanya adalah tempat di mana ada dua kakak beradik yang tertinggal oleh perahu orang tuanya, dan akhirnya mereka berada di sini hingga menjadi batu. Sesampainya di tempat ini, aku harus mengikuti ritual adat dan Bapak Oscar berbicara dengan roh leluhur mereka yang ada di tempat ini. oh buai. Om doku am nalan karatem doku singaran ranem tabawa amam tinemun na ngurmasai. Numawa dan nalrok baru tu ahia mirin mereka ma bek mobil hong apa terlai. Di desa ini, desa di atas sana itu, waktu itu dua anak yang ditinggalkan itu piatu laki-laki sama perempuan itu karena desa ini mengalami wabah penyakit, sehingga hampir siang itu semua lari, tidak tahu yang nanti mati hidup, dorang lari. Akhirnya dorang pikir dorang punya anak sudah bawa dalam perahu, tapi ternyata tidak.
Tidak lalu mereka sudah pulang, mungkin ke mana begitu, ke Buliaru. Lalu anak dua ini karena tidak ada orang di kampung lagi, mereka tinggal di atas sana. Naik di atas sana, mereka duduk sambil tunggu orang punya orang tua. Tapi ternyata orang tuanya tidak kembali, maka mereka ya lama kelamaan sampai bisa jadi batu. Itu ceritanya gitu. Itu batu karena sudah jadi batu makin hari, kalau kena hujan makin hari makin dia sosot. Tadi karena licin, tapi karena kena tetesan hujan dia bisa tergali atau dipahat gitu. Akhirnya dia bisa jadi kecil. Itu dulu. Bayangkan berapa ratus tahun gitu. Bayangkan saja batu-batu yang licin, semen saja kita semen begini, kena hujan juga dia sudah tidak sama. Jadi yang bisa merubah itu hujan yang bisa merubah wajah dan besarnya patung. Kalau angin timur mereka saling duduk membelakangi. Kalau angin barat ya nih, sekarang sudah musim barat ini, dia sudah mulai. Nanti makin hari barat kencang dia hampir baku cium gitu. Arno nuatan sikaralarna banya watwot lersiano. Cerita tentang kisah di balik batu ciuman ini sudah mengingatkan kita kembali tentang hubungan antara kakak dan adik. Sebuah hubungan yang agung dan kekal sampai maut memisahkan. Seperti kisah kakak dan adik ini yang sudah saling menjaga, saling baku jaga, hingga akhirnya mereka menjadi batu pun sama-sama. Terlepas nyata atau tidak, mitos atau fakta dari cerita ini, aku beruntung bisa mendengar dari penutur asli tentang kisah-kisah yang ada di bumi timur Indonesia ini. Banyak cerita yang ketemui itu berupa kiasan. Kalau dalam bahasa Jawa itu artinya sanepan. Sanepan itu adalah kisah-kisah yang dibentuk untuk menyampaikan ilmu-ilmu luhur yang sangat berguna buat kita mengarungi kehidupan. Jadi batu di sebelah kanan kita sekarang adalah laki-laki. Laki-laki bernama Taweru, sedangkan perempuan nama Batmasela. Batmasela, namanya itu. Angin timur mereka bertolak belakang. Kalau angin barat mereka berciuman. Gitu. Terus sekarang angin barat ya? Sekarang. Belum terlalu nanti sedikit lagi sudah bisa pertengahan barat ya sudah lebih dekat lagi. Ya mereka berdua ini namanya Taweru dengan Batmasela ini ketika wabah menimpa kampung ini lalu mereka keluar lalu tinggalkan anak mereka berdua ini laki-laki dan perempuan lalu mereka pikir tidak kembali, dorang datang duduk sambil menunggu orang tuanya tapi orang tuanya tidak pulang-pulang sampai detik ini. Akhirnya mereka jadi batu. Ikin susu ten fake sularaya watu lotangeyano renanen ban wae wosan wan raro ikin susu ten fake sulara watu lotangeyano. Setelah itu, saya melanjutkan perjalanan kembali menuju ke salah satu situs budaya, situs sejarah yang ada di Pulau Saira ini. Nama situsnya adalah Kampung Tua, atau biasa disebut juga dengan Gua Tengkorak, karena di tempat ini banyak ditemukan tengkorak-tengkorak manusia yang hidup pada masa lalu. Namun ketika kami datang di situs Kampung Tua ini, tempat ini memang sedang terjadi perselisihan antara pemilik hak ulayat. Jadi sempat alot dialog, untunglah Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa nyusul ke rombongan kami dan beliau menengahi dari permasalahan tersebut hingga akhirnya kita diizinkan masuk dan melihat dari Gua Tengkorak ini.
Assalamualaikum. Dia, tanah bati ya, kawan cara berda, kawan wali ya, urut berbatul saya, masalah kulili, jalan biaya yang nuklar membeli tua ti, indang ini ya, ria berinmi, kalau anak ni mangun nu maura, asuta dia dirlui, malah rakmatlak nu pelan loin te pelan sien. Jadi doa adat sebagaimana yang disampaikan dalam bahasa daerah yaitu bahasa Sera. Doa ini bermaksud dan bertujuan untuk meminta para leluhur penjaga Pulau Selu, lebih khusus pada desa Tua atau tempat situs di sejarah Desa Warmatan yang bertempat di Pulau Selu, agar bisa leluhur menjaga tim dalam melaksanakan ekspedisi di tempat situs-situs sejarah khusus di desa Kecamatan Warmaktian, di 51 Sera, lebih khusus di desa Kamatubun. Oke, Kalau yang hidup kembali ke kampung, kalau yang mati terus ke Pulau Setan. Jadi pulau ini di tempat ini ada perpisahan. Oh. Pulau apa namanya, Pak? Nustuli. Nus? Ngursituli. Ngursi? Situli. Ngursituli. Ngursituli. Oh, Bahasa daerah kita kan bahasa Sera. Bahasa Itu Sera. Situli. Ngursituli. Itu kita bilang Situli, tapi bahasa Indonesia perpisahan. Oh, perpisahan. Gitu, ya. Oh, di sini tempatnya. Nah, halo teman-teman, dari cerita tadi yang saya dapat dari Tetua Adat, di sini itu adalah pulau tempat pamitan. Jadi orang-orang yang meninggal itu diantar sampai sini, rohnya sama orang-orang yang masih hidup. Dan nanti roh-roh itu akan menyeberang ke Pulau Setan yang ada di belakang saya ini. Dia akan melompat dari batu yang ada di sana tadi. Ketika dia bisa dari batu kecil ke batu besar, dia berhasil meloncat, dia akan diterima oleh roh leluhur yang ada di Pulau Setan ini. Tetapi ketika mereka tidak berhasil meloncat, itu mereka akan jatuh ke laut dan jadi bia. Dan bia yang atau kerang yang ada di bawah batu-batu itu pamali untuk dimakan. Jadi ketika orang makan bia yang ada di sana, orang akan sakit perut dan bisa sakit parah sebelum ada doa-doa dari pertuanan adat. Biasanya orang yang biasanya kalau umpamanya datang kerja teripeng atau lolonya, ya biasanya cari itu bia-bia di sini makan itu langsung kita dapat sakit perutnya. Itu kalau umpamanya tidak lewat petuanan, maka kita juga turut habis napasnya kita mati. Gitu. Dan tadi saya nerbangin drone di sini. Sebenarnya sudah ada izin dari Tetua Adat, kita sudah diberkati tadi di Gua Tengkorak. Tapi ternyata sedang ada masalah di pertuanannya di sini. Dan drone saya itu jaraknya cuma 122 meter dari tempat saya terbang pertama. Dan ketinggiannya tuh nggak jauh kok, cuma sekitar 15 sampai 20 meter, 15 lah kalau nggak salah, 15 meteran. Itu terbang, tiba-tiba hilang dari sinyal dan langsung disconnect. Saya panggil ulang di return to home, dia nggak mau. Jadi lagi nerbangin drone di Pulau Setan, lihat sana, drone-nya hilang dan ini sudah return to home, nggak mau. Subhanallah, lagi dibantuin sama bapak-bapak sini untuk nyari. Jadi lagi membuat dokumentasi di Pulau Setan ya Pak? Iya, Pulau Setan. Pulau Setan, tadi nerbangin drone ke sini, tiba-tiba drone-nya lost gitu. Padahal jaraknya cuma 120 meter dari posisi saya ngedrone. Dan tingginya juga nggak tinggi sih, cuma berapa meter gitu tadi. Harusnya sih nggak lost ya.
Iya. Mungkin belum direstui sama moyang yang ada di sini ya Pak ya. Ya. Tuh. Ya sudah, kita permisi dulu, kita pamit pulang. Kamera begitu kan itu moyang-moyang itu dicari itu alat itu. Menghilangkan itu supaya hilang jejaknya. Iya. Ya, kita pikir tadi sudah diberkatin di sana, sudah sama, ternyata beda. Oh, Ya? itu lain. Di sana itu kan kita masuk di orang punya kampung lamanya. Oh, Tapi di sini kan semua orang Tanimbarnya biasanya meninggal kan lewat sini. iya. Banyak itu. Oke. Air sedang mati, kita menunggu mati, terus nanti kita pulang ke Batu Putih. Pengalaman yang luar biasa sih Indonesia Timur memang. Aduh. Dan saya nggak pernah kapok sih. Saya selalu tertarik dengan cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia Timur ini. Mavic Air hilang di sini, ya sudah ikhlas. Ikhlas. Nanti mudah-mudahan ada rezeki untuk beli lagi. Oke. Dan lagi mati di sini, cerah banget. Tadi jalan ke sana itu panas banget. Aduh.
Terima kasih Sam Laki. Akhirnya saya landing dengan selamat di Bandara Patimura Ambon, dan dari sini saya belum punya rencana untuk melanjutkan perjalanan kemana lagi. Mudah-mudahan besok dapat inspirasi untuk tempat kemana yang akan aku datangi. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton videonya sampai selesai. Semoga saja videonya bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk lebih cinta kepada negeri kita tercinta ini, Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya.